Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui Bunda Maria. Saudari-saudara yang terkasih dalam hati kudus Yesus, salam jumpa dalam resi renungan singkat Dehonian hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam resi hari ini. Semoga hati kudus Yesus merajai hati kita semua. Amin. Pendengar yang terkasih, tak terasa hari ini hari Rabu 1 Maret 2017 kita mulai memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan perayaan Rabu Abu. Maka mari bersama saya Antonius Purwono SJ merenungkan sabda Tuhan untuk mengawali masa Prapaskah, masa pantang dan puasa kita. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Pendengar yang terkasih, sebagaimana tahun-tahun yang sudah lewat, tahun ini kita memasuki masa Prapaskah. Ada sebuah pertanyaan mendasar yang pantas kita ajukan pada kesempatan ini. Apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki selama masa Prapaskah ini? Apakah Tuhan menghendaki kita
menjalankan aturan pantang dan puasa tanpa abai dan lalai sedikit pun? Apakah Tuhan menghendaki kita rajin merayakan Ekaristi dan menerima sakramen tobat? Apakah Tuhan menghendaki kita memperhatikan sesama kita yang kurang beruntung nasibnya dan cenderung menderita? Dengan mantap dan pasti, jawabannya adalah iya. Aneka hal yang kita buat sebagai jawaban atas setiap pertanyaan di atas menjadi masa Prapaskah terasa begitu padat dan intensif. Bahkan kita berpikir, ini adalah masa khusus yang membuat kita tertantang untuk menjadi lebih baik secara moral, spiritual, dan sosial. Atau bagi sebagian orang, justru menjadi masa yang berbeban karena begitu banyak hal dan tuntutan yang harus direnungkan dan dijalankan. Lepas dari itu semua, mari kembali pada pertanyaan mendasar. Apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dari itu semua? Kardinal Pietro Parolin sebagai utusan Paus untuk merayakan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-25 di Perancis Selatan menyampaikan sebuah homili yang sangat menyentuh, bahwa dalam kerapuan kita sebagai manusia, Allah itu begitu dekat. Karenanya, Tuhan tidak meminta kita menjadi manusia superhero yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dan spektakuler. Tuhan juga tidak meminta untuk menutupi kelemahan dan kerapuan kita, bahkan menolaknya. Tetapi Tuhan meminta kita untuk percaya kepadanya. Tuhan menghendaki kita menyerahkan diri kita secara total kepadanya. Maka penting bagi manusia yang rapuh ini untuk datang mendekat kepadanya. Dia tidak akan pernah melupakan kita. Kita begitu berharga di matanya. Kita adalah bagian dari orang-orang yang kepadanya Dia ingin membagikan hidupnya. Maka bila bertanya apa yang Tuhan kehendaki dalam masa Prapaskah ini, Tuhan ingin agar kita tidak hanya puas karena berhasil menjalankan pantang dan puasa tanpa jeda, bangga karena begitu banyak derma bagi yang menderita, ke gereja rajin sekali, tak ada acara rohani yang terlewati. Tetapi Tuhan hanya menghendaki agar kita yang rapuh dan lemah ini percaya kepadanya, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Ini yang harusnya melandasi laku tapa dan puasa kita, menjadi roh dari derma dan amal bakti kita. Bila itu terjadi, maka masa Prapaskah akan menjadi masa yang terberkati dan bukan masa yang membebani. Selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan memberkati.